Al-Isra surah 17 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru atau kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīrā. Perhatikan teman-teman terjemahannya, dalam sekali dan rinci sekali. Dan Rabbmu hai Muhammad. Semua orang beriman juga diajak bicara sama Allah di sini. Berikut bersama dengan orang-orang beriman bersamamu hai Muhammad. Telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya. Menyembahnya Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Di sini diistilahkan dengan ihsan. Orang Arab kalau mengatakan perbuatan yang paling baik dan sempurna diistilahkan dengan ihsan. Makanya level tertinggi dalam agama kita setelah muslim, mukmin ada muhsin, ya. Ada Islam, iman dan ada ihsan, ya. Itu yang tertinggi. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Buat semaksimal mungkin yang belum pernah kalian buat kepada orang tua kalian. Dari senyuman, dari tatapan mata yang syahdu, dari sentuhan tangan yang lembut, dari tutur kata yang santun, dari pemberian yang terbaik, dari mengalah, dari minta maaf, semuanya yang terbaik masuk dalam makna ihsan. Ini Allah titahkan dan perintahkan secara langsung. Lalu Allah rincikan seperti apa berbuat baik atau ihsan itu. Allah bilang, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Kalau sudah tua sekali, udah pikun bahkan. Ini kan biasanya lebih rewel ya. Karena sudah tua, sering marah-marah, maaf, atau buang hajat sembarangan. Saya pernah lihat ada kerabat kami begitu, sudah tidak bisa lagi ngurus dirinya, sudah sangat tua. Allah membahasakan, kalau mereka dua-duanya atau salah satunya dalam pemeliharaanmu, mampu kamu jangkau, kamu tahu tempat mereka, dan mereka sudah usia lanjut, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya, ibu ini, ayah ini. Ya gitu. Kalau kata-kata saja kata ulama tidak boleh, berarti kata yang lain tidak boleh. Lebih berat gitu kan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan terjemahan kita ya. Nak tolong ambilin ini, nak tolong bantu ini, nak tolong antar. Ibu ini, ayah ini tidak tahu saya lagi sibuk. Ya. Kadang-kadang kalau ditelepon sama ibunya sama ayahnya, ya maaf ya saya lagi sibuk ini, lagi meeting. Tinggalkan semua itu, gak ada urusan. Ini sering kami sampaikan dalam kisah luar biasa, nih, kisah para ulama-ulama. Di Saudi ada kisah nyata ulama lagi pengajian, ribuan orang yang hadir, ibunya telepon, lalu kemudian dimatikan sama dia mikrofon. Dia lihat telepon, dia nggak biarin. Dan saya ikutin ini, setiap ayah saya atau ibu saya sudah meninggal waktu saya umur 4 tahun ya. Tapi kalau ayah saya, itu memang baru meninggal kemarin COVID. Kalau beliau telepon saya berhentikan pengajian. Jawab dulu. Dan saya tidak katakan saya lagi pengajian. Kalau beliau tanya lagi ngapain, saya bilang lagi pengajian. Baru bilang oke, nanti saya telepon. Tidak masalah. Tapi ini beliau ditelepon sama ibunya. Kemudian dia matikan mikrofon. Dia bilang maaf ibu saya telepon. Ya, kita hening dulu. Dimatikan mikrofon lalu dia jawab. Assalamualaikum. Kalau ibunya tanya apa kabar nak, baik. Kata ibunya, ibu kangen nak, pengen duduk makan sama kamu. Dia bilang baik ibu. Ada yang lain? Enggak ada. Baik, saya datang sekarang. Assalamualaikum, tutup. Langsung dia bilang, jemaah, dia menyalakan lagi mikrofonnya, jemaah sekalian, ibu saya lagi butuh sama saya. Maka pengajian hari ini libur. Subhanakallahumma bihamdika, kafara majelis, pulang. Ya. Ribuan orang jemaah ditinggalin buat ibunya. Ada nggak di masa ini? Kadang-kadang kita subhanallah cuma meeting sama 3-4 orang. Belum tentu juga berhasil proyek itu. Ibu jangan telepon terus ibu gitu ya. Ayah ini nggak ngerti ini ada meeting miliaran ini ya segala macam. Dia pergi ke ibunya, dia makan sama-sama dan dia tidak bilang, ibu tadi saya lagi pengajian loh, ibu telepon enggak. Dia tidak ceritakan apa-apa sama ibunya, pokoknya yang penting ibunya bahagia. Kisah yang lain, seorang ulama juga di Saudi ditelepon sama ayahnya, tadi itu ayah, ibunya ini ayah. Ayah telepon, dimatikan sama mikrofon, tapi orang berbeda ya. Dimatikan mikrofon sama dia bilang, maaf jemaah ayah saya lagi telepon, dimatikan mikrofonnya supaya enggak ada suara seakan-akan bukan pengajian, lalu assalamualaikum. Ayah cuma bilang, nak, ayah lagi mau jamu teman-temannya ayah butuh 5 ekor domba. Baik, ada yang lain ayah? Enggak, sudah enggak ada, itu saja. Dia tinggal di Jeddah orang ini, ayahnya tinggal di Qasim, 1000 kilometer jarak kurang lebih. Dia bilang baik ayah.
Kira-kira teman-teman, kalau terjadi pada kita di sini, yang paling baik yang kita lakukan apa? Kira-kira setuju nggak kalau sama saya nih? Kita transfer uang, lalu kemudian ayah bisa beli sendiri. Oke nggak? Ini syekhnya nggak buat begitu. Karena ayahnya nggak bilang, nak transferin uang ya, ayah mau beli kambing nggak? Ayah cuma bilang, nak ayah butuh 5 ekor domba untuk menjamu tamu-tamunya ayah. Dia berhentiin pengajiannya, dia sewa mobil pick up, dia beli 5 ekor domba, disetir sendiri 1000 kilometer diantar ke sana. Ketemu ayahnya, lalu dia kasih, ayah ini pesanannya, sambil salaman pulang lagi ke Jeddah. Coba. Begitu dalamnya makna bakti yang mereka fahami teman-teman. Coba. Mereka nggak anggap sia-sia itu. Mereka anggap itu satu pahala yang luar biasa. Setiap roda kendaraan yang jalan itu pahala. Ini harus difahami baik-baik ini. Ya. Lalu kata Allah SWT selanjutnya, jangan kalian pernah, kalau sudah tua saja, nggak boleh bilang, rewel. Apalagi kalau orang tua kita tidak rewel. Nggak pernah telepon, nggak pernah apa gitu kan. Kadang-kadang saya gitu, kalau ketemu ayah saya, Afwan ayah, bah ini saya panggil abah ya. Anak nggak sempat telepon kemarin. Oh ya nggak apa-apa nak. Walaupun kata-kata nggak apa-apa, tetap aja. Saya merasa berdosa sendiri. Tetap harus satu hari itu telepon, tanya. Saya subhanallah pernah safar dan tidak bisa telepon karena putus kontak itu kalau salah ke Amerika berapa belas jam penerbangan. Itu kemudian ayah saya nanya gitu kan kepada salah satu paman gitu, kenapa Khalid tidak telepon-telepon gitu. Saya juga waktu itu masih belum bisa, rupanya sinyal nggak ada, intinya harus cari dulu SIM card di sana, baru kemudian saya telepon. Itu aja sudah luar biasa, saya merasa bersalahnya luar biasa. Nah ini kalau muncul rasa bersalah begini bagus sekali. Kita munculkan rasa bersalah kita. Walaupun mereka tidak butuh, tetap aja kita harus bisa merasa ini peluang pahala buat saya. Mumpung mereka masih bernafas, kalau mereka sudah meninggal, udah terbatas sekali. Kayak saya sekarang terbatas sekali. Ya, hanya bisa sedekah, hanya bisa haji dan umroh gitu kan. Kalau untuk datang, makan sama-sama, duduk, itu mahal sekali, udah nggak ada. Antum masih ada peluang. Ada salah satu jemaah kita, Masya Allah, tuh dia dengarkan saya bahas ini, dia langsung terbang tuh, naik pesawat, ketemu sama ibu sama ayahnya. Dia gunakan maksimal waktu untuk datang, duduk, ngobrol. Seminggu sekali pergi ketemu sama orang tuanya gitu kan. Yang punya rezeki, datangkan orang tua ke Jakarta, muliakan mereka. Dan ingat, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Kuncinya di situ. Siapa yang durhaka sama orang tuanya sekarang, anak-anaknya akan durhaka nanti. Saya punya teman dekat, salah satu syekh tinggal di Syria, tapi pernah datang di Indonesia. Kami bicara masalah bakti sama orang tua. Dia cerita, salah satu pengalaman, dia bilang di kampung saya di Syria, waktu itu ada satu orang ayah terkenal sekali, punya satu anak laki-laki, cuma satu anak laki, dia tidak punya anak lagi. Tapi dia sangat sayang sama anak laki-lakinya, sampai apa saja anak laki-laki minta dikasih sama dia. Satu waktu dia bilang jalan di depan masyarakat, ada pasar lagi jalan, saya juga ada di situ kata dia. Kemudian si anak ini minta, ayah tolong belikan saya itu, dia lihat satu benda, tolong belikan saya itu. Lalu si ayah mengatakan, baik nak, kita pulang ke rumah dulu ambil uang. Tapi anak ini nggak sabaran, dipukul ayahnya. Jatuh ayahnya di tanah. Orang satu pasar lihat ini ngamuk, mau keroyokin si anak ini. Lalu si ayah mengatakan, jangan pukul anak saya. Ada satu orang bilang di situ, Kak Anda ini masih mau sayang sama anak begini, durhaka, pukul Anda begini, bagaimana caranya? Dan ini kalau dibiarkan nanti jadi contoh bagi masyarakat. Orang pikir nggak apa-apa pukul ayahnya, ini nggak mungkin, ini nggak masuk akal. Lalu kata ayah itu apa? Ini kisah, ini saksi bahasannya. Kata si ayah apa? Jangan pukul dia, karena saya tiba-tiba teringat, saya waktu berumur seperti dia, masih 20 tahun atau 18 tahun, dulu saya pernah jalan di tempat ini bersama ayah saya dan saya pernah pukul ayah saya di sini. Allah balas langsung sama. Begitu mudahnya dan begitu banyaknya justru terbalik orang yang anaknya bakti sekali sama dia. Bahkan kadang-kadang dia tidak bisa berpikir dari mana anak ini bisa tahu seperti ini. Ya, walaupun dia belum ajarkan, ternyata karena bakti dia sama orang tua. Saya dulu waktu ayah datang, abah datang ke Jakarta, saya bilang tolong bah, kasih anak kesempatan untuk bisa dapat pahala. Jadi tolong abah jangan nolak kalau saya anak minta apa-apa gitu. Oh ya silakan, udah. Jadi kalau dia mau keluar pakai sendal, saya bawain, saya kasih pakai sendalnya. Kalau mau naik mobil, saya bukain pintu mobilnya. Dahulukan, setelah dia naik, baru saya pindah ke sebelah, tutup pintunya, baru saya naik. Apa mau makan, saya dahulukan beliau. Pokoknya apa saya coba dahulukan. Subhanallah, Allah karunia saya anak laki-laki. Waktu itu masih kecil.
Masih 3 tahun. Sekarang sudah Masya Allah hampir 10 tahun umurnya. Dia 3 tahun, dia lihat itu. Allah perlihatkan depan mata saya. Waktu saya mau keluar, saya siapin sendal ayah saya. Anak ini datang ke rak sepatu, ambil sepatu sendal saya, kasih juga buat saya. Waktu saya bukain pintu ayah saya, dia karena masih kecil nggak jangkau, tapi dia mau buka pintu supaya saya naik di pintu. Dan seterusnya. Gitu ya. Subhanallah, Allah perlihatkan depan mata langsung anak itu bisa berbuat baik karena kita buat baik kepada orang tua kita. Lalu Allah bilang teman-teman sekalian, dan jangan engkau membentak keduanya. Ini bentuk bakti yang sangat tinggi adalah merendah tadi, mengalah, ya, tidak membantah. Sebaliknya berarti durhaka, membantah, ya, menolak, ya, dan seterusnya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang karima. Subhanallah, makna karim ini, kalau kita mau larikan ke personel, ke orang, kalau orang itu sangat baik, santun, sopan, dermawan, pokoknya luar biasa lah, murah senyum, orang Arab bilang karim. Orang Arab bilang karim. Pokoknya kita tidak temukan celah buruknya. Kalau kita ketemu dia senyum. Kalau dia memberi maksimal. Dia selalu mendahulukan kita. Itu orang, oh ini orang karim gitu ya. Orang biasa bilang begitu. Ya. Makanya salah satu sifat Allah SWT itu. Ya. Baik. Ini makna karim ya. Dan Allah mengatakan kepada kita semua untuk kedua orang tua, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang karim. Pilih tutur kata yang paling baik, yang paling santun, intonasinya yang paling tepat, ya. Itu yang diucapkan kepada orang tua dalam kondisi mereka tua walaupun mereka marah-marah gitu. Lalu ucapkan tambah lagi, ya Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Mungkin ada orang yang mengatakan, tapi kan orang tua saya tidak sempat didik saya Ustaz. Saya sudah bilang, ulama merincikan. Makna mendidik di sini bukan berarti dia atau mereka berdua harus mendidik kita dari kecil dengan duduk ngajarin kita. Itu kalau ada yang lakukan orang tuanya sangat luar biasa pahalanya. Tapi masuk dalam makna mendidik adalah dia atau mereka berdua menjadi penyebab kita ada sehingga kita bisa menjadi orang yang terdidik. Nah itu masuk dalam maknanya. Jadi kita bisa sekolah, tumbuh besar, walaupun orang tua kita sudah meninggal atau tidak urus kita, itu termasuk dalam makna mendidik. Karena penyebabnya kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa menikah karena mereka berdua. Kan gitu. Jadi jangan dibatasi dengan itu. Sehingga pernah ada yang tanya kami dalam pengajian, Ustaz, ibu saya sama ayah saya nggak pernah urus saya dari kecil. Sekarang saya sudah sukses tiba-tiba datang mengaku sebagai ayah dan ibu. Apakah saya tetap harus bakti? Oh iya, harus bakti. Nggak bisa tidak. Bahkan apapun yang kita lakukan teman-teman tidak ada nilainya itu. Tidak bisa membalas kebaikan mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah kedatangan seseorang lalu mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, saya punya seorang ayah sudah sangat tua, lumpuh di atas ranjang, nggak bisa bergerak. Saya selalu tiap hari urus, saya mandikan, saya gantiin bajunya, bahkan bahasa orang itu. Kalau ayah saya buang air besar dan buang air kecil, saya tampung dengan kedua telapak tangan saya. Kencing, maaf, dan buang air di tangan saya. Saya tidak merasa jijik. Apakah saya sudah membalas baktinya? Kata beliau Umar, sama sekali belum. Orang itu bingung. Saya lakukan itu belum, saya balas bakti orang tua saya? Kata dia belum. Karena kata beliau Umar, sekarang kamu melakukan itu karena kamu berharap mendapatkan balasan dari perbuatanmu itu. Kamu berharap pahala. Dan juga kamu berharap kapan orang tuamu meninggal supaya kau berhenti dari tugas itu. Tapi dulu waktu kau masih kecil, orang tuamu membersihkan kotoranmu tidak berharap, tidak berpikir masalah pahala. Dia tahu itu tanggung jawab dia saja sebagai ayah atau sebagai ibu. Dan sebenarnya dia tidak berharap berhenti dari tugasnya itu. Jadi tidak bisa ketemu antara kita dengan kedua orang tua kita. Selanjutnya dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 36 juga Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtaran fakhura. Surah An-Nisa ayat 36. Terjemahannya, dan beribadalah kepada Allah selama hidup, selama masih bernafas, ibadah kepada Allah. Dan jangan kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun dengannya. Patung, batu, jimat, tak penting semua. Allah enggak butuh perantara, langsung meminta kepada Allah.
Dan setelah beribadah kepada Allah tidak buat syirik, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, orang terputus jalan, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maksudnya kalau di bab orang tuanya, setelah dewasa, setelah mampu, kemudian dia menyombongkan diri terhadap kedua orang tuanya. Nah, ini yang dimaksud di sini juga ada larangan untuk tidak ya, bakti sama orang tua, ya, suatu durhaka. Kemudian tadi ada ayat di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Ini ayat yang menguatkan tadi yang kami bahas. Selama yang diperintahkan atau mereka inginkan bukan maksiat, patuhi dan dahulukan diri mereka dari kita. Tapi kalau ada maksiat tidak boleh, ya. Sebagaimana Allah jelaskan Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 8. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan kepada manusia, wajib bukan pilihan, orang tuanya baik atau tidak pada dia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, berbuat maksiat dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadamu tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, apa yang telah kamu kerjakan. Tentu tentang bab durhaka ini ada bahasan sendiri, ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas orang tua ini, teman-teman, kita bahas bab baktinya, itu dalilnya banyak sekali. Bab durhakanya dalilnya banyak sekali. Tapi kalau kita mau satukan dalam satu pertemuan begini, cukup luar biasa, kita harus padatkan. Saya langsung misalnya jelaskan tentang masalah tambahan saja sebagai informasi tentang bahayanya justru durhaka pada orang tua, ya. Atau nanti kita bahas itu. Saya baca dulu dalil di sini yang tersisa, ya. Masih ada dalil yang kedua di halaman 46, ya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dari Nabi SAW beliau bersabda, dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan faqultu man hadha? Qalu Harithah bin Nu'man. Faqala Rasulullah SAW, kadzalikumul bir wa zada Abdul Razzaq fi riwayatihi wa kana abarrun nasi bi ummihi. Kata Nabi SAW, aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar ada lantunan bacaan Al-Quran. Maka aku bertanya, bacaan siapakah itu? Maka para malaikat menjawab, Harithah bin An-Nu'man. Ini seorang sahabat yang sangat terkenal bakti sama ibunya, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, demikianlah ganjaran berbakti, demikianlah ganjaran berbakti. Abdul Razzaq, seorang perawi hadis, mengatakan, atau seorang penulis buku, ya, ada namanya bukunya Musannaf Abdul Razzaq, menambahkan dalam riwayat, dia adalah laki-laki yang paling berbakti kepada ibunya. Artinya pada saat dia meninggal, ya, Allah Subhanahu wa taala walaupun belum saatnya masuk surga sudah memperdengarkan suara, ya, Harithah yang baca Al-Quran di surga. Justru itu derajat yang tinggi diberikan karena orang yang membaca Quran ini memberikan derajat tertinggi di surga. Itu karena baktinya pada ibunya, ya. Lalu kemudian ini yang saya katakan tadi, ya. Kalau ini kita kuatkan dulu riwayat ini dengan riwayat lain. Riwayat mungkin tidak dituliskan dalam buku ini dan riwayat yang sahih. Pada saat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal? Beliau mengatakan, qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala faqultu thumma ay, lalu aku berkata, lalu kemudian apa? Qala birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Qala qultu thumma ay, lalu aku berkata apalagi? Kata Nabi SAW, qala al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata teman-teman sekalian, jihad pun masih di bawah bakti sama orang tua. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ini unik sekali. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mau hijrah ke Madinah. Saya ingin mendapatkan pahala hijrah itu. Saya ingin tinggal bersama Anda. Saya ingin sholat berjamaah dengan Anda. Saya ingin berperang dengan Anda. Mau hijrah, mau tinggal di Madinah, mau sholat dengan Nabi, mau perang sama Nabi. Ya, ini semua keutamaan luar biasa. Pertanyaan Nabi pertama, kau masih punya kedua orang tua enggak? Dia mengatakan iya. Kau ingin mendapatkan pahala karena ibadah kepada Allah? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, kalau gitu lazimi keduanya.
Di sana kamu cari pahala. Nabi suruh bakti sama orang tuanya didahulukan daripada hijrah bersama Nabi di kota Madinah. Artinya kalau kita hidup di masa itu pun akan sama jawaban Nabi SAW kepada kita. Selama masih punya orang tua, bisa dahulukan mereka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang lain, ridho Rabb fi ridho walid. Ingatlah keridoan Allah itu tergantung pada keridoan kedua orang tua. Wa sakhatullah wa sakhatur Rabb fi sakhatir walid. Dan murkanya Allah itu ada pada murkahnya kedua orang tua. Ini perlu kita garis bawahi baik-baik teman-teman sekalian tentang masalah keutamaan berbakti. Nah sekarang kita masuk ke masalah durhaka. Ya. Seperti misalnya mendatangkan gangguan untuk orang tua, ketidaknyamanan dari tutur kata, tatapan mata, jaman tangan, ya, atau sikap. Ya, yang kita ambil, keputusan yang kita ambil lalu kemudian merusak citra nama baik mereka, kayak di penjara, ditangkap atau apa saja, semua itu masuk dalam masalah ya durhaka pada orang tua, apalagi kalau sampai mencaci maki, menghina, ya, atau bahkan hal-hal yang kecil, mendahulukan diri kita jalan daripada orang tua. Sebagian ulama salaf itu kalau lagi jalan sama ayah sama ibunya, mereka selalu di belakangnya, mereka nggak sejajar pun tidak. Mereka jalan di belakang untuk memberikan kesempatan orang tua lebih dulu jalan. Ya, itu salah satu hal yang mereka lakukan. Itu. Ada sebagian mereka bahkan tidak berani untuk menginjak bayangan orang tuanya kalau lagi jalan. Dia cari sisi lain yang tidak ada bayangan orang tuanya. Orang tua kalau lagi jalan ada matahari, bayangan sebelah sini, dia jalan sebelahnya. Dia tidak mau melakukan itu. Sebagai bentuk baktinya pada orang tuanya. Dan sekian banyak tentunya teman-teman sekalian. Dan termasuk perlu saya titik beratkan kepada para suami. Ibu didahulukan dari istri. Gak boleh istri dulu. Ya. Oleh karena itu dalam manajemen rumah tangga penting sekali seorang suami itu memang mengatur alur nafkah dengan tepat. Duduk sama istri. Tanya baik-baik, kebutuhan rumah apa saja sih? Sampo, sabun, minyak goreng, apa segala macam. Keluarlah angka tertentu misalnya. Ya. Maka dengan itu manfaatnya besar sekali. Kita jadi tahu, oh ternyata kebutuhan istri di rumah sekian. Saya harus bekerja, income saya harus sekian gitu. Nah kita berikanlah kepada dia kebutuhan dia. Selebihnya Anda bisa mengelola harta Anda. Terutama untuk bakti pada kedua orang tua. Jangan semua pendapatan diberikan pada istri. Kalau istrinya mukminah, alhamdulillah dia baik. Ya, misalnya dari uang yang sudah diberikan itu kemudian kita berpikir untuk membantu ibu atau ayah. Ya, atau mengirimkan sesuatu. Pada saat kita membahasakan ke istri lalu istri mengatakan, oh ya ini silakan misalnya. Itu enggak ada, tapi itu jarang terjadi. Bahkan ada di antara mereka yang durhaka, mengajak suaminya durhaka pada orang tuanya. Sambil mengatakan, pilih saya atau pilih ibumu. Misalnya. Kenapa ibu terus yang diperhatikan? Kalau ini orang mukmin pasti dia akan mengatakan, tentu saya pilih ibu saya. Gitu kan? Enggak mungkin. Suami istri teman-teman bisa namanya mantan pasangan. Kalau bercerai, enggak ada namanya mantan orang tua. Kan gitu, enggak mungkin. Oleh karena itu kelola manajemen keuangan dengan tepat. Berikan kebutuhan istri semuanya, itu nafkah yang tepat. Tapi sisanya tetap harus ada. Untuk beli voucher handphone, untuk beli pakaian dalam, untuk sedekah, untuk bantu yayasan sosial, untuk bantu orang tua, silaturahmi keluarga, itu tidak usah minta izin sama istri. Atur dengan baik itu. Ya, karena termasuk durhaka bahaya sekali. Dan Anda sebagai istri, hati-hati kalau Anda menjadi penyebab suaminya durhaka dengan ibunya, maka nanti Allah juga akan kasih anak Anda yang durhaka dengan Anda. Harusnya malah ingatkan suami. Ini kita sudah berapa lama nggak ketemu ibu sama ayah, ayo kita ke sana yuk. Ajak mereka. Ingatkan suami. Itu malah pahalanya besar. Selama dia silaturahim, dia bakti sama orang tua, Anda juga panen pahalanya. Walaupun itu bukan orang tua kandung Anda langsung. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian. Di sini penulis menulis di halaman 47 tentang hukuman. Ya. Di antara dalil tentang masalah durhaka sama orang tua. Ini sudah cukup sebenarnya. Dengan ini saya sudah cukup dalilnya. Ya. Karena ancamannya berat ya. Kata penulis, andai saja orang-orang yang mendurhakai ibu dan bapak mereka mengetahui bahwa Allah menutup surga untuk mereka kalau mereka durhaka, sebagaimana sabda Nabi SAW, salasatun la yadkhulunal jannata al-aqu liwalidai. Titik-titik. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Dan yang disebutkan yang pertama adalah justru durhaka kepada ibu dan bapak. Ini akan menjadi penyebab terharamkannya surga. Atau bahkan masuk ke dalam neraka, gitu kan. Jadi ini jelas sekali bagaimana bisa mengharamkan diri seseorang masuk ke dalam surga. Kalau surga sudah terharamkan, lalu kita mau apa teman-teman sekalian?
Itu target utama seorang mukmin. Tidak mungkin lagi ada yang lebih tinggi daripada surga itu sendiri. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Lalu kata penulis dia ingin menyinggung tentang masalah silaturahim ya. Namun sebelum masuk ke situ saya perlu titik beratkan dalam pembagian ayah dan ibu ini, kalau dalam pelayanan ya, maka dahulukan ibu. Kalau dalam hal-hal lain nanti kita jelaskan seperti penisbatan nasab, izin keluar rumah, ya, kemudian wali pernikahan bagi wanita ini tidak boleh kecuali ayah. Jadi banyak orang salah faham dengan hadis Nabi SAW waktu seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah man ahakku bisuhbati, siapa yang paling pantas aku layani? Maka Nabi SAW mengatakan ummuka ibumu, lalu dia mengatakan siapa lagi ibumu sampai 3 kali, yang keempat kali baru Nabi SAW mengatakan ayahmu. Lalu mereka memukul rata, oh semuanya ibu didahulukan. Enggak, keliru. Dalam pelayanan iya, misalnya ibu kita mengatakan nak tolong ambilin saya makanan, atau ambilin ibu makanan. Ayah juga mengatakan nak tolong ambilin ayah makanan, kita dahulukan ibu kita. Semua pelayanan, mau diajak, mau ditemani pergi, mau apa saja dahulukan ibu dalam pelayanan. Tapi nasab tidak boleh. Walaupun ibu kita mengandung 9 bulan tetap nasab kita kepada ayah. Nggak bisa diganti. Apalagi ada sebagian orang, na'udzubillah, dia ganti nasabnya. Kalau perempuan habis nikah, ganti nasabnya ke suaminya. Ini kenapa ini? Diganti. Ya. Tidak pernah kita dengar teman-teman Aisyah Muhammad. Pernah dengar? Aisyah binti Abi Bakar. Hafsah Muhammad. Tidak pernah. Hafsah binti Umar. Bahkan Sofia, ya, binti Huyai. Sofia istri Nabi, orang Yahudi yang masuk Islam. Tahu Huyai itu siapa? Pendeta Yahudi yang mati terbunuh dalam keadaan kafir. Itu mertuanya Nabi. Tetap namanya Sofia binti Huyai. Gak diganti. Kan gitu. Dan ini penting untuk digarisbawahi ya. Nah jadi dalam nasab tidak boleh dipindahkan. Dalam wali pernikahan, wahai akhwat, perhatikan baik-baik. Karena kadang-kadang yang terjadi di masyarakat kita ini, kalau ada ikhwah melamar seorang akhwat, ditolak sama ayahnya. Ayahnya kan walinya, penentu memang. Itu hak dia, mutlak dia sendiri. Dia tolak ya sudah selesai, gitu kan. Nah kadang-kadang kalau ditolak, dia datang dekati ibunya si perempuan. Diberikanlah hadiah, diberikanlah ini, sampai ibunya lunak, ibunya mengatakan tidak apa-apa nikah aja. Lalu terjadi pernikahan tanpa persetujuan si ayah. Ini haram, batal pernikahannya. Kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin ankaha nafsah bighairi idni wali wa fanikahu wa batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin ayahnya, maka nikahnya batal. Walaupun ibunya setuju 1000 kali. Ya. Ini penting sekali. Oleh karena itu harus difahami posisi ayah dan ibu di sini. Baik, selanjutnya paragraf terakhir di sini di halaman 47 sampai 48 ya. Penulis menyinggung masalah silaturahim. Terkait silaturahim, ia adalah salah satu sebab terbesar yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih surga. Nabi SAW bersabda, "Atibil kalama wa abshis salama wasilil arhama wa salli bil laili wan nasu niyamun thumma dkhulil jannata bisalam." Baguskan perkataan kalian, tebarkanlah salam di antara kalian, sambunglah silaturahim di antara kalian, solatlah di malam hari manakala manusia sedang tidur. Setelah itu silahkan masuk surga dengan selamat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Tadi hadis ini teman-teman sekalian sebenarnya sudah kita singgung tadi ya. Banyak sekali kita singgung tentang masalah silaturahim, bahkan kita dahulukan tadi membahasnya. Namun salah satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan silaturahim adalah yang disebutkan di sini. Dari hadis ini ada amalan-amalan yang ringan sekali bisa kita lakukan dan bisa kita rutinkan, dan itu sudah merupakan pintu surga. Disebutkan di sini, baguskan perkataan, jaga tutur kata yang santun, jangan menyakiti orang. Yang keluar dari lisan kita ini mulai sekarang hanya yang baik-baik saja. Kalau bukan perintah agama, zikir, doa, baca Quran, misalnya nasihat-nasihat, atau yang mubah minimal, tanya kabar orang, gitu kan. Dan yang mubah-mubah. Kalau untuk masuk gunjing, fitnah, caci, semua tidak ada. Dan kata Nabi SAW, orang mukmin tidak pernah menjadi orang yang suka melaknat, bertutur kata yang kotor, dan juga berkata yang kasar. Itu bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu selalu santun. Bahkan Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha pada saat ada Yahudi lewat lalu mengatakan Assalamualaikum, semoga kematian untuk kalian. Itu orang Yahudi bilang untuk Nabi, Assam. Bedanya cuman habis sin alif. Kalau diganti jadi lam alifnya, Assalam artinya keselamatan. Orang Yahudi pikir Nabi nggak dengar.
Maka Aisyah marah lalu mengatakan, semoga asam buat kalian, wahai orang Yahudi. Nabi sudah jawab sebenarnya waktu mereka bilang asam alaikum, Nabi bilang wa alaikum. Apa artinya wa alaikum? Dan untuk kalian. Tapi Nabi dengan santun aja biasa, nggak marah, nggak apa gitu. Tapi Aisyah marah-marah mengatakan, semoga sam buat kalian, kematian buat kalian. Kata Nabi SAW, Aisyah, tenang aja. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda tidak dengar apa mereka bilang? Mereka bilang asam. Kata Nabi SAW, apa kau tidak dengar apa yang saya jawab? Saya udah jawab. Ingatlah, doa kita kepada Allah untuk mereka dikabulkan, dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak dikabulkan. Jadi kalau mereka Yahudi bilang, semoga umat Islam mati, gak akan dikabulin sama Allah. Tapi kalau kita bilang, ya Allah musnahkan mereka, itu bisa Allah kabulkan. Maka selesai. Nggak usah mencak-mencak, marah-marah gitu. Udah, biasa aja. Maka itu tutur kata yang sama. Jadi walaupun sebenarnya orang marah bisa menguturkan dengan kata tutur kata yang baik, sudah cukup. Itu sebenarnya sudah menunjukkan balasan buat mereka gitu ya. Yang kedua, tebarkan salam, hidupkan salam itu. Jangan cuma sekedar diucapkan pada saat orang yang dikenal saja, tulisan atau lisan ya. Saya pernah punya pengalaman masuk naik di PGC waktu itu ya, karena kita di Jakarta jadi saya sebutin. Kemudian naik ke lantai 7 mau sholat, pas naik lift, kemudian saya lihat orang rame. Saya tahunya ini mau ke masjid semua, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pada lihat wajah saya. Kenal nggak ya gitu ya? Waktu itu saya belum di media kayak sekarang. Ini siapa orang ini kok ucapin salam gitu ya? Kayak enggak ada satupun yang jawab salam. Mungkin ada 7 atau 8 orang di situ. So, aneh benar. Oh, salam itu kayak sesuatu yang aneh. Kenal nggak? Kalau kenal baru ucapin salam. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim waktu ditanya oleh seorang sahabat, ayu islamin khair? Apa dalam Islam amalan yang paling baik? Dicintai Allah, besar pahalanya, cepat mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am, memberikan makan orang lain, traktir atau memberikan makan orang lain, wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan tidak kenal. Yang ketiga, saksi bahasan kita ini, sambunglah silaturahim. Sudah kita jelaskan panjang lebar tadi, rahim dan segala macam. Kemudian sholat di malam hari pada saat manusia tidur. Ini adalah sholat tahajud. Ya, tentu di sini ulama menjelaskan, kalau seseorang itu sudah terbiasa menjaga amalan sunnah, maka amalan wajib pasti akan terjaga. Antum kalau sudah biasa sholat duha, sholat tahajud, tahiyat masjid, qobliyah, sholat wajib terjaga. Otomatis itu. Sudah biasa puasa Senin Kamis, Ramadan akan terjaga. Kan tidak masuk akal ada orang Senin Kamis Ramadan nggak puasa kan? Nggak masuk akal orang sholat duha tapi nggak sholat 5 waktu, itu nggak mungkin. Itu berarti pemahamannya sudah ngawur gitu. Jadi jelas kalau menjaga amalan sunnah, makanya dikatakan amalan-amalan sunnah ini berarti menyebutkan orang itu akan menjaga yang wajib. Ini adalah tambahannya saja. Maka orang kalau kerjakan ini diantaranya silaturahim, maka kata Nabi SAW, silakan masuk surga dengan sambutan yang meriah. Berarti balasannya bakti sama orang tua, silaturahim keluarga adalah bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita, memenuhi hajat-hajat kita dunia akhirat, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah selalu menjaga negeri kita dan para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan juga semoga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina, di Ugru, dimanapun mereka sedang tinggal, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan akikah bersama Ajwa Tristo sangat aman, nyaman, dan memuaskan. Dengan menggunakan domba dan kambing